Bab 3011-3015. Kamu berbohong padaku lagi. Debu es yang menderu-deru meledak sepenuhnya dan berkata, katakan, apakah kamu tidak memotong jalan sama sekali pada tahun-tahun itu? Itu semua tipuan. Kurasa kamu tidak takut pada Kaisar Ming sekarang. Ketika Mu Qingyu mendengar ini, dia tidak marah dan berkata sambil tersenyum, Lao Bing, semakin banyak kamu berkata, semakin keterlaluan kamu. Seperti yang kamu lihat, aku bertarung dengan Di Yuan. Aku kelelahan dalam satu tarikan nafas saat berhadapan dengan Di Yuan. Dengan Kaisar Ming, gelar Kaisar dan Dewa Kaisar sangat berbeda. Aku percaya kejahatanmu, kamu merusak barang, sangat buruk. Debu menderu es sangat marah. Aku tidak di sini bersamamu lagi. Kamu menyuruhku pergi. Debu menderu es hampir melonjak. Jangan bergerak. Pada saat ini, Mu Qingyu menarik Bing Xiaochen dan berjalan cepat ke depan. Di antara kata-kata itu, Mu Qingyu langsung meninju. Ruang di sekitarnya, di bawah hembusan cahaya ini, tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sepertinya retakan tak berujung telah mereda saat ini. Kedua lampu menyala. Saat berikutnya, mereka menghilang dan muncul di celah angkasa. Itu hanya celah di ruang angkasa. Dari luar, itu hanya celah, tapi dari dalam, itu adalah sebuah ruang. Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba muncul di angkasa. Ini adalah Mu Qingyu dan debu es yang melolong. Pada saat ini, debu es yang mengaum tidak berceloteh tanpa henti. Sepertinya ada yang salah. Pada saat ini, mereka jatuh dan melihat sekeliling. Langit adalah darah, dan bumi adalah darah, seolah-olah darah miliaran makhluk baru saja mewarnai dunia seperti itu. Pada saat ini, bahkan orang-orang yang sekuat debu es yang mengaum dan bisa disebut tingkat semi-kaisar pun berhati dingin. Pertarungan macam apa yang dibutuhkan di medan darah ini untuk menyebabkan langkah ini? Tidak berlebihan jika darah dari ratusan juta makhluklah yang dapat menghasilkan penglihatan seperti itu. Kalau saja kamu ada di sini. Mu Qingyu menghela nafas saat ini. Debu menderu es benar-benar diabaikan. Mu Yun, apa yang bisa dilakukan Mu Yun di sini? Yuner ada di sini. Dalam 100 tahun, dia bisa mencapai tahta. Kalimat Mu Qingyu selanjutnya hampir membuat Bing Xiaochen muntah darah. Lalu kenapa kau membawa dia dan aku? Aku sudah lama mencari tempat ini. Kali ini juga kebetulan. Aku hanya beruntung. Mungkin jika aku masuk sekali, aku tidak akan mendapatkan yang kedua kalinya. Mu Qingyu, tidak kusut, dan berkata sambil tersenyum, tetapi anakku, Mu Qingyu, harus menjadi kaisar. Dia tidak perlu berada di sini. Cepat atau lambat menjadi kaisar. Kaisar, beraninya kau berteriak. Mu Qingyu menginjak tanah berdarah dan terus bergerak maju. Perlahan, Bing Xiaochen menemukan ada yang tidak beres. Alih-alih berjalan di tanah, mereka terus berjalan menuju langit. Semakin Anda turun, semakin Anda menemukan bahwa sosok mereka sebenarnya sejajar dengan tanah. Ini, dengan mendengus, Bing Xiaochen bergumam. Pada saat ini, Mu Qingyu naik ke atas dan menginjak tablet darah. Saat ini, Bing Xiaochen benar-benar terpana. Apa yang saya lihat barusan bukanlah tanah yang berdarah, tidak terbatas dan luas, tetapi sebuah monumen. Saat ini, berdiri di atas monumen, debu es yang menderu-deru baru saja terlihat. Ini adalah monumen yang rusak, dimasukkan secara miring ke dalam darah dan tanah. Bing Xiaochen duduk di celah monumen yang rusak. Retakan itu seluas benua jika Anda melihatnya dengan cermat. Ada apa denganmu? Mu Qingyu tidak mengerti. Aku pingsan. Debu bersiul es terengah-engah sekarang. Dia benar-benar terkejut. Hanya sebuah monumen yang memberinya perasaan mengumpulkan ki dan darah dari penghancuran ratusan juta makhluk. Dan di sini, sekilas, langit dan bumi tidak terbatas, dan 9 monumen raksasa itu diam, entah tergeletak di tanah, disisipkan secara miring di tanah, atau berdiri tegak. Darah banyak makhluk mewarnai 9 monumen dan seluruh dunia menjadi merah. Mu Qingyu bergumam saat ini, kesalahan peradaban di zaman kuno bukanlah kebetulan, itu rusak, itu adalah warisan seni bela diri. Sebenarnya, aku sudah berpikir, apa itu Kaisar Dewa? Hanya ketika kamu mendapatkan pengakuan atas kekuatan langit dan bumi dan mengendalikan kekuatan langit dan bumi, kamu bisa menjadi Kaisar Dewa. Tapi dalam hal ini, apakah Kaisar Dewa akan mati? Apakah Kaisar Dewa akan mati jika langit dan bumi berada di bawah Kaisar Dewa? Dan sejak Ye Xiaoyao meninggal, aku curiga bahwa selalu ada banyak hal di dunia ini.
Kita dibutakan oleh satu daun. Daun membutakan mata. Debu es yang menderu sulit diterima saat ini. Perasaan ini seolah-olah Anda tumbuh dewasa dengan berpikir bahwa satu atau dua emas adalah semua kekayaan dunia. Tetapi kemudian, seseorang memberitahu Anda bahwa itu hanyalah perahu yang sepi. Tepatnya, kami dibutakan oleh daun. Oleh orang lain, Bing Xiaochen merasa lebih buruk dan berkata, Kaisar Ming. Dia, dengan sedikit rasa jijik, Mo Qingyu berkata sambil tersenyum, dia tidak. Es meraung dan debu tertegun. Apakah Anda malu untuk mengatakan itu? Dia tidak memiliki kemampuan itu. Taruh saja di depanku. Su Yuduo tidak tahu apa yang terjadi di zaman kuno, bahkan jika itu terjadi ratusan juta tahun yang lalu. Itu adalah periode kesalahan, tapi kecuali tidak ada berita, tidak akan ada jejak. Saya hanya ingin mengetahui masa lalu dan mengejar tangan besar itu di belakang saya. Bing Xiaochen tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, waktunya terlalu tua. Saya khawatir sulit untuk menemukan apapun. Petik 2. Itu belum tentu benar. Mo Qingyu berkata dengan sangat serius, Bing Xiaochen, kamu sendiri berkata, bahkan jika ribuan dari kamu bertarung di sini, bisakah kamu membuat tempat ini kacau? Bing Xiaochen bergumam, analogi adalah analogi. Analogi apa yang kamu buat tentang aku? Mo Qingyu tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, bahkan aku tidak bisa melakukannya. Apa maksudmu? Aku tidak sebaik kamu. Bukan. Petik 2. Mardan, aku tidak bisa tinggal. Saya pergi. Mo Qingyu berkata perlahan, jangan khawatir. Ada yang lebih indah. Bagaimana kalau menunjukkannya padamu? Apa? Debu menderu es adalah cara yang luar biasa. Faktanya, selama periode waktu ini, dia telah bolak-balik melalui ruang yang tidak diketahui dengan Mo Qingyu, dan dia juga telah melihat banyak hal. Banyak hal yang tidak terbayangkan. Jika Anda tidak penasaran, itu salah. Itu, Mo Qingyu mengucapkan setengah dari kata-katanya. Pada saat ini, dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut. Sebuah cermin muncul di tangan Mo Qingyu. Di cermin, gumpalan udara kuning menyebar keluar saat ini. Perlahan, dunia tampak berubah. Di antara kehampaan, sosok-sosok saling silang, dan kecepatannya sangat cepat sehingga debu es yang mengaum tidak dapat terlihat dengan jelas. Seluruh dunia tampaknya kembali ke era itu dan menjadi medan perang. Medan perang yang sama sekali tidak terlihat. Namun, debu Bingqiao tiba-tiba memikirkan sebuah sosok. Sosok itu, seperti dia, tidak lemah. Tepat ketika saya sedang terbang, saya tiba-tiba ditampar dan dibunuh. Dibunuh, es meraung dan debu tertegun. Seorang pria dengan kekuatan umumnya ditampar sampai mati. Ini hanya saat dia menangkapnya. Pada saat ini, debu es yang mengaum sama bodohnya dengan ayam betina. Saat ini, Mo Qingyu terengah-engah, yang mengganggu stagnasi debu Bingqiao. Apakah kamu baik-baik saja? Bing Xiaochen memandangi Mo Qingyu, lalu memandangi cermin sederhana di tangannya, dan bergumam, 1000 cermin dewa peringkat kedua dalam 13 harta Hong Huang sebenarnya ada di tanganmu. Kamu anak laki-laki tua, kamu bersembunyi begitu dalam. Mo Qingyu berkata sambil tersenyum, lagi pula benda ini asing. Lebih baik kurangi penggunaannya. Kalau begitu berikan padaku. Mo Qingyu tampak seperti orang idiot dan memandangi debu es yang mengaum. Bahkan jika itu untukmu, itu juga untuk anakku. Anak laki-laki mewarisi warisan ayahnya. Seperti apa untukmu? Petik 2. Mo Qingyu tidak banyak bicara tentang ini, dan perlahan berkata, ini hanya beberapa klip saat aku mengandalkan cermin Daqianshan untuk mendorong dan tampil. Pada masa banjir dan kelaparan, itu terlalu luas. Kamu dan aku mungkin hanya setetes air di lautan. Debu es yang mengaum, bersiaplah dan naik tahta lebih awal, sehingga kamu bisa melihat penampakan langit dan bumi. Bing Xiaochen bersenandung, putramu sangat kuat. Aku ayah mertuanya, bawa saja aku saat putramu lepas landas. Mo Qingyu memandang Bing Xiaochen dan menghela nafas, apakah kamu sudah melupakan 9 menantu perempuanku? Putraku lebih dari sekadar ayah mertua. Mardan, yang lainnya, Bing Xiaochen bertanya pada dirinya sendiri, dalam denyut nadi Bing Huang, dia bisa dianggap sebagai bakat dan kecerdasan. Mengapa Anda selalu merasa seperti orang bodoh ketika Anda sampai di Mo Qingyu? Apa yang kamu ingin aku lihat? Tunjukkan padaku. Perhatikan baik-baik. Saat ini, Mo Qingyu memegang 1000 cermin dewa, yang menjulang ke langit, seolah-olah tingginya ratusan juta kaki, naik ke langit dan menutupi dunia.
Ketika cahaya dari cermin 1000 dewa besar bersinar, perubahan terjadi di sekitar. Satu persatu, seperti ratusan juta mil monumen darah besar, perlahan berkumpul saat ini. Tablet darah, dipadatkan menjadi 9. Tidak lebih, tidak kurang. Saat ini, perhatikan baik-baik, 9 tablet darah juga sangat khusus tentang lokasinya. Tablet darah di tengah, 8 lainnya dipisahkan di kedua sisi. Pada saat ini, Mu Qingyu berkata perlahan, lihat. Melihat apa? Wajah debu es yang menderu itu kusam. Mu Qingyu membelai dahinya dengan tangannya. Apakah Bing Xiaochen sendiri bodoh? Kata, pada saat ini, debu es yang mengaum melihatnya, dan tiba-tiba matanya bergerak, diikuti oleh pagar yang cepat dan nafas yang tidak teratur. Melihat, Bing Xiaochen berteriak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, potongan terakhir diukir dengan kata Changlan. Apalagi, Mu Qingyu bertanya saat ini. Tidak, itu hilang. Bing Xiaochen tampak tak berdaya. Lihat lebih hati-hati, Mu Qingyu berbisik, dan cahaya itu pecah lagi. Perlahan, Bing Xiaochen tertegun di matanya. Juga, ada 8 tablet darah dan kata-kata. Debu es yang mengaum tidak tahu kenapa saat ini, dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Potongan pertama, Futu. Bagian kedua, Sura. Bagian ketiga, Hari-hari anjing. Bagian keempat, Pituo. Kelima, 10 metode. Bagian keenam, Hukuman surga. Bagian ketujuh, King Kiao. Bagian kedelapan, Kaca berwarna. Dan bagian kesembilan, bagian tengah, Changlan. Saat ini, Bing Xiaochen selesai membaca semua kata, seolah-olah dia telah menghabiskan semua darah di tubuhnya dan duduk di tanah. Saat ini, Mu Qingyu juga terengah-engah dan berkeringat di dahinya. Cahaya cermin besar 1000 dewa secara bertahap menghilang dan disingkirkan olehnya. Aku sudah membuka matamu. Buka matamu. Debu menderu es tertegun. Apakah itu pembuka mata? Dia tidak tahu apa artinya itu. Oke. Apakah kamu tidak mengerti? Mu Qingyu berkata sambil tersenyum saat ini, mungkin di masa depan, perubahan besar akan memiliki hubungan yang hebat dengan 9 tablet darah ini. Lao Bing, pandanganmu terlalu sempit. Putraku adalah Kaisar 9 kehidupan, tetapi siapa yang memberitahumu bahwa Kaisar 9 kehidupan di Changlan? Juga, tablet roh yang kuberikan pada putrimu tak ternilai harganya. Dibandingkan dengan 13 harta paling berharga, itu tidak ada bandingannya. Rumah esmu telah mengambil keuntungan dari rumah gembalaku. 9 bagian dari 9 roh merebut monumen surga dan 9 bagian dari monumen darah. Apakah kamu yakin? Tidak ada hubungannya. Kaisar 9 kehidupan, mengapa kamu harus memanggil Kaisar 9 kehidupan setelah 9 kehidupan? Apakah tidak ada yang mencurigakan di antara ini? Mu Qingyu bertanya pada debu es yang menderu berturut-turut. Apa kamu tahu kenapa? Aku tidak tahu. Mu Qingyu menjawab dengan bersih, berdiri dengan tangan ke bawah, melangkah keluar, dan berkata sambil tertawa, dunia ini sangat besar sehingga ada banyak hal yang tidak diketahui. Itu membuat orang ingin menjelajah. Kalau tidak, antara langit dan bumi, aku tidak akan segera memiliki lawan. Apa kesenangannya? Melihat postur kepergian Mu Qingyu, Bing Xiaochen melirik dan berkata, berpura-pura. Kamu benar-benar memiliki kemampuan itu. Jangan gagal menyelamatkan Kaisar Hijau terakhir kali. Jika Kaisar Ming tidak muncul, aku akan berhasil. Timin, muncul. Begitu komentar ini keluar, Bing Xiaochen benar-benar terpana. Saat aku bertarung dengan Kaisar Ming, aku hanya bisa mundur. Tapi lain kali, jika aku melakukannya, jika dia berani melakukannya. Jika dia tidak melakukannya, saya tidak akan melakukannya. Inilah yang telah saya setujui. Rumput, rumput, rumput. Pada saat ini, 10.000 alpaka di hati meraung lewat. Diming, apakah kamu muncul? Dia tidak tahu. Itu benar. Saya tidak menyadarinya sama sekali. Selain itu, Mu Qingyu, seorang brengsek, telah berperang melawan Kaisar Ming. 4 atau 6, sebagian besar benar. Jika tidak, Kaisar Ming pasti akan menghancurkan Mu Qingyu dan kelompok mereka. Hanya saja menyeramkan bahwa Kaisar Ming tidak muncul. Dia tidak tahu. Bagaimanapun, Kaisar Ming adalah Kaisar Dewa. Dia bahkan bukan gelar Kaisar. Dia tidak dapat menemukannya. Itu normal. Namun, yang menakutkan adalah Mu Qingyu dan Diming. Buka dalam 4 atau 6. Bing Xiaochen berteriak, aku tahu kamu adalah seorang lelaki tua, penuh dengan air yang buruk.
Apa yang memotong jalan dan tidak memiliki harapan untuk menjadi kaisar dewa? Itu semua menipu. Kamu penulis naskah, kamu yakin bahwa kamu telah mencapai kaisar dewa setelah memperbaiki jalan selama ratusan ribu tahun. Setelah menjadi kaisar Ming dan kamu Xiao Yao, kamu telah menjadi kaisar dewa ketiga sejak zaman kuno. Bing Xiaochen sedang marah saat ini, tapi Mu Qingyu menjawab dengan tenang. Siapa bilang hanya ketika kita mencapai kaisar dewa kita bisa membuka 4 atau 6 dengan nama tempat? Mu Qingyu berkata dengan tenang, jika aku menjadi kaisar dewa, kaisar Ming. Apa itu? Melihat Mu Qingyu berdiri dengan tangan di punggungnya, berdiri di antara tanah berdarah, mengenakan pakaian hijau dan tampak tenang, Bing Xiaochen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan dua kata di dalam hatinya. Berpura-pura menjadi sesuatu. Bagaimanapun, sampai sekarang, tidak peduli apa yang dikatakan Mu Qingyu, Bing Xiaochen tidak akan mempercayainya. Aku mengerti sekarang, kamu telah membodohiku. Pantas saja putramu, cucumu, dan menantu perempuanmu ada di luar. Jangan khawatir, kamu tidak takut dengan kemunculan tiba-tiba Kaisar Ming. Pergi dan bunuh mereka. Lalu kenapa kamu di sini? Mempelajari banjir dan kelaparan. Apakah kamu akan mempelajari era saat ini terlebih dahulu? Menghadapi pertanyaan tak henti-hentinya dari Bing Xiaochen, Mu Qingyu tidak marah. Tentu saja, saya datang ke sini untuk mertua saya. Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, agar kamu bisa meraih gelar kaisar. Jika kamu memikirkannya, apakah orang lain memanggilmu Patriark S atau Kaisar S? Lao Su adalah kepala keluarga Ice Phoenix. Secara alami, dia adalah Kaisar Phoenix. Mu Qingyu tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk bercanda, lihat, kamu bahkan sudah menemukan tabumu sendiri. Kamu, Bing Xiaochen terlalu malas untuk berbicara dengan Mu Qingyu. Kamu dapat yakin bahwa kamu akan memiliki kekuatan untuk keluar lagi. Mu Qingyu tersenyum dan berkata, tapi selanjutnya, sebaiknya kau tinggal di sini bersamaku. Apa yang sedang kamu lakukan? Jelajahi rahasianya. Mu Qingyu melihat ke depan dan berkata, ada lebih banyak rahasia di sini daripada di seluruh dunia Changlan. Mu Qingyu melangkah keluar dan pergi. Bing Xiaochen menghela nafas saat melihat Mu Qingyu pergi. Keluarga Phoenix terbagi menjadi dua pembuluh darah. Phoenix Api dan Phoenix Es. Awalnya, Huo Feng dan Bing Huang menikah selama ini untuk memperkuat hubungan mereka. Tetapi ketika dia tiba, dia berubah. Putrinya dibunuh oleh orang-orang dari keluarga jiwa. Dia harus menemukan Mu Qingyu untuk menyelamatkannya. Mu Qingyu diselamatkan, tetapi putrinya, oleh bajingan ini, menjadi menantu perempuannya dengan kutukan dan reinkarnasi 3 kehidupan. Sekarang, saya hamil dan melahirkan. Kuncinya adalah saya tidak berada di keluarga S Phoenix sekarang. Akankah Huo Feng memiliki kebencian? Jika dia ada di sini, dia akan baik-baik saja. Tapi hanya istri dan anak perempuanmu, bisakah kamu bertahan? Sayang, kamu harus bertahan. Suamiku telah menjadi Kaisar Huang. Segera kembali. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menggertak kamu dan putrimu. Bing Xiaochen menggigit giginya dan tiba-tiba berkata, tidak masalah. Menantu dan cucumu Qingyu jangan khawatir. Anak laki-laki itu tidak memiliki nama belakang ibunya, dan nama belakangnya juga Mu. Mu Qingyu tidak merasa buruk. Apa yang membuatku merasa tidak enak? Bing Xiaochen mengambil 2 dan 3 langkah untuk mengejar Mu Qingyu. Tapi di lubuk hatiku, aku memarahi Mu Yun habis-habisan. Binatang kecil ini, aku tidak bisa mengendalikanmu. Aku selalu bisa mengendalikanmu dan menghajarmu cepat atau lambat. Pada saat yang sama, Mu Yun, yang agak jauh, bersin dan mengejutkan Xuan Tianlang. Apakah kamu baik-baik saja? Ketika kamu sampai pada keadaan ini, kamu tidak menderita penyakit flu. Tidak apa-apa, mencubit hidungnya, Mu Yun berkata dalam hati, terkadang aku bersin tanpa alasan. Mungkin terlalu banyak orang yang merindukanku. Kupikir ada terlalu banyak orang yang tidak sabar untuk membiarkanmu mati. Berhenti bicara omong kosong. Mu Yun tidak peduli dan berkata, ada banyak orang yang ingin aku mati. Hanya 9 kaisar surgawi dan kaisar Tuhan sudah cukup. Petik 2. Mu Yun melihat ke depan. Di depan keduanya, ada tim yang terdiri dari orang dan kuda. Saat ini, ada 12 angka. Di bawah kepemimpinan 2 yang pertama, mereka pergi ke satu arah. 7 rumah master penyatuan, penjaga langit Yin dan yang tahu, tetapi orang-orang dari 9 kekuatan tampaknya tidak tahu. 12 orang ini berasal dari keluarga serigala rakus.
Mu Yun tidak mengenal dua orang yang memimpin tim. Xuan Tianlang mengenalinya, Serigala Fang Jun, Tang Dahai. Menurut Xuan Tianlang, Wolf Fang Jun adalah putra dari keluarga raja dari keluarga serigala yang tamak, tetapi dia mengakui Tang Feng sebagai kakak tertuanya. Tang Dahai adalah saudara laki-laki Tang Feng. Tang Feng, yang kelima dalam daftar dewa, sangat kuat. Masuk akal untuk mengatakan bahwa sekelompok orang ini tidak tahu bahwa ada beberapa prajurit boneka surgawi di rumah. 7 Master Penyatuan, tapi serigala Fang Jun dan Tang Dahai licik dan tidak tahu apa yang mereka inginkan. Mu Yun dan Xuan Tianlang juga kebetulan bertemu dan mengikuti. Wolf Fang Jun adalah yang ke-15 dalam daftar penyembah surga dan Tang Dahai adalah yang ke-33. Kedua orang ini pasti terinspirasi oleh Tang Feng. Tang Feng adalah serigala serakah yang memakan langit. Statusnya tidak tinggi. Mungkin serigala Fang Jun yang mendapat berita. Tang Feng memintanya untuk membawa Tang Dahai, yang tidak terlihat. Xuan Tianlang menganalisisnya, dan itu benar. Apapun itu, ambil saat kamu melihatnya. Betul sekali. Xuan Tianlang mengangguk dan berkata, pokoknya, 6 orc akan membunuh kita. 3 pasukan Teran akan membunuhmu. Mu Yun terlalu malas untuk berdebat sekarang. 9 kekuatan, kebanyakan orang melihatnya seolah-olah mereka melihat harta karun, dan mata mereka bersinar. Dengan berlalunya waktu, Lang Fangjun dan Tang Dahai melambat secara bertahap. 10 orang di belakangnya juga berangsur-angsur bubar. Ketika mereka sampai pada depresi gunung, ke-12 orang itu berhenti sama sekali. Di bawah tanda serigala Fangjun dan Tang Dahai, 10 orang tersebar. Tang Dahai mendesak saat ini, serigala Fangjun, cepatlah. Saya tidak tahu apakah hal ini benar atau tidak. Itu tidak mungkin palsu. Wolf Fangjun berkata dengan serius, ayahku adalah salah satu orang kuat yang dikirim untuk menjelajahi surga Yin yang terakhir kali. Menemukan benda ini memiliki efek unik di tempat ini. Tang Dahai terlihat sedikit gemuk dan berkata dengan tidak sabar, kalau begitu cepatlah. Ya, kata-kata serigala Fangjun jatuh, dan dengan lambaian telapak tangannya, sebuah kunci muncul di tangannya. Sebuah kunci emas, cahaya keemasan, bahkan jika Mu Yun dan Xuan Tianlang berkumpul jauh saat ini, masih bisa terlihat jelas. Kunci emas, itu sama dengan 3 kunci Mu Yun dan Xuan Tianlang sebelumnya. Mungkin kunci ini diperlukan untuk membuka rumah Master Penyatuan 7. Atau seperti kita, 3 kunci diperoleh dan diintegrasikan ke dalam token. Xuan Tianlang menebak, serigala Fang Jun ini seharusnya mendapatkan kunci dan dipandu ke sini untuk mengambil kesempatan. Maka itu artinya tempat ini adalah rumah Tuan yang bersatu. Mata Mu Yun berbinar. Pada saat ini, kunci emas di tangan serigala Fang Jun perlahan memancarkan cahaya. Sebuah pintu berkilauan muncul di lembah. Benar-benar ada sesuatu. Wolf Fang Jun berkata dengan penuh semangat saat ini. Saya mengerti. Tang Dahai melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, hati-hati dan masuk dan lihatlah. Pintunya, buka saat ini. Wolf Fang Jun segera bersiap untuk beraksi. Hati-hati. Pada saat ini, Tang Dahai tiba-tiba menarik serigala Fang Jun. Raungan datang pada saat ini. Bang-bang. 2 sinar cahaya menghantam posisi serigala Fang Jun barusan. Saat ini, 5 sosok muncul saat ini. Hal-hal sialan ini lagi. Wolf Fang Jun memarahi rendah saat ini. Tang Dahai menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, 5, tidak banyak, selesaikan saja. Ya, tiba-tiba, 10 orang berada di luar, dan mereka juga masuk. Dan kedua sosok itu, saat ini, tenang di mata mereka dan langsung membunuh dengan 3 orang. Apakah itu Yin 13 dan Yin 14 di Tianwei Yin Yang? Xuan Tianlang berkata sambil tersenyum, cukup untuk kedua anak laki-laki ini minum sepanci. Ya, 12-5, 2 orang ini harus menang, tapi mereka juga akan menang telak. Ini, Mu Yun dan Xuan Tianlang sedang menunggu dengan sabar saat ini. Yin 13 dan Yin 14 sangat cepat dan tegas. Meski hanya ada 5 orang, Fang Jun dan Tang Dahai sama sekali tidak takut, tapi bisa melakukannya dengan mudah. Lambat laun, wajah Tang Dahai juga jelek. Tut-tut, aku bilang kalian, lari cepat sampai bertemu tempat yang bagus. Sebuah olok-olok tiba-tiba terdengar saat ini. Seseorang datang. Dengan suara itu, lebih dari selusin orang tiba saat ini. 2 yang pertama, Mu Yun, tidak mengenal satu sama lain. Namun, Xuan Tianlang berkata,
Lei Jie dan Lei Chang dari keluarga Singa Petir 9 Tiang adalah yang ke-16 dan ke-18 dalam daftar 100 orang. Nyatanya, pada tahap ini, 9 kekuatan tidak bodoh di sini. Secara alami, para murid yang dipimpin oleh timnya masing-masing setidaknya berjumlah 50 orang dalam daftar pengabdian surga kepada Tuhan. Hanya ketika orang-orang seperti itu memimpin tim, mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dan tidak akan langsung dihancurkan oleh orang lain. Saat ini, mata Suan Tianlang bergerak. Kedua kelompok orang ini, bertemu bersama, sedikit menarik. Raja, Lei Chang. Ketika Tang Dahai melihat mereka, dia mendengus, jika kamu ingin berbagi, kamu dapat melakukannya, jika tidak kamu tidak akan mendapatkan bagianmu. Lihatlah kesibukanmu, aku tidak bilang aku tidak bisa membantu. Lei Jie tinggi dan melangkah keluar saat ini. Lebih dari selusin orang di sekitarnya juga langsung terbunuh saat itu juga. Dalam sekejap, bahkan jika kekuatan Yin 13 dan Yin 14 kuat, mereka tidak dapat menahannya. Kalian akan mati jelek. Yin 13 memberikan minuman keras dan meraung, aku menunggumu di neraka. Boom! Dalam sekejap, suara berderak terdengar. Pada saat ini, bumi bergemuruh. Saat ini, semua orang merasakan sakit gendang telinga. Mengaum, terlalu getaran. Melihat pemandangan ini, Yin 14 tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari langit, dan dia juga meledak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiga lainnya juga ganas dan tidak takut mati. Boom! Boom! Pada saat ini, ledakan memenuhi dunia. Perlahan, raungan itu menyebar. Tang Dahai dan Lang Fangjun adalah dua orang, tetapi wajah mereka tidak tampan. 3 dari mereka meninggal. 12. Sekarang hanya tersisa 9. Tapi di sisi lain, Lei Jie dan Lei Chang juga tidak terlihat bagus. Adiknya, kapan meledak tidak baik, tapi mereka datang. Orang-orang ini mengatakan mereka akan meledak. Itu benar-benar tidak ambigu. Akibatnya, hanya ada 10 orang yang tersisa. Melihat kekalahan di pihaknya, hanya tersisa 9 orang, dan hanya tersisa 10 orang di Lei Jie dan Lei Chang. Tang Dahai tidak marah saat ini. Semuanya, bersiaplah, masuk. Tang Dahai tidak repot-repot mengurus Lei Jie dan Lei Chang saat ini, jadi dia langsung membawa orang ke pintu. Lei Jie dan Lei Chang saling memandang dan secara alami segera mengikuti. Lambat laun, di luar gerbang, keheningan menyelimuti. Mu Yun dan Suan Tianlang baru saja muncul. 19 orang, bisakah kamu membunuh 15 lainnya, tidak termasuk 4 dewa? Ya, Suan Tianlang mengangguk. Nah, kalau begitu bersiaplah. Jika kamu masuk, kamu akan bertemu langsung. Kemudian kamu bisa langsung mulai. Bagus. Pada saat ini, Mu Yun datang ke pintu dan melambaikan telapak tangannya. Arai besar diletakkan pada saat ini. Susunan sihir, susunan pembunuh dan susunan pertahanan. Setelah mengatur hampir 10 susunan berturut-turut, Mu Yun berhenti. Dengan pencapaian susunannya saat ini, susunan besar yang diatur olehnya tidak dapat mencekik kesempurnaan surga yang agung. Tapi tidak masalah untuk menjebak orang-orang ini. Selama mereka bisa menjebak orang-orang ini, begitu mereka ingin lari, mereka bisa membunuh orang-orang ini sendiri. Jika selusin orang ini mati, kekuatan mereka akan meningkat 1 langkah lagi. Pada saat itu akan sebanding dengan 10 besar. 2. Masuk ke pintu. Bersenandung. Melalui gerbang, kali ini pemandangan di depannya mengejutkan Mu Yun dan Suan Tianlang. Tidak seperti pertama kali mereka memasuki rumah Tuhan, balai adalah istana. Depan dan belakang, 9 aula, ditumpangkan bersama. Masing-masing setinggi 100 kaki dan cemerlang. Pada saat ini, mata Mu Yun bergerak. Kekuatan dilepaskan lapis demi lapis. Di tangan Mu Yun, token itu memancarkan cahaya redup. Boneka surgawi, di sana. Mu Yun pergi ke satu arah. Saat ini, kami akan mencapai bagian depan aula besar, di mana ada 2 sosok yang berdiri diam dan 4 orang yang saling memandang langsung. Mu Yun, Suan Tianlang. Kedua prajurit sempurna Tianzun sangat gembira saat melihat Mu Yun dan Suan Tianlang. Sejenak, kegembiraan di kedua wajah berubah menjadi ekspresi permanen dan benar-benar diperbaiki. Mu Yun dan Suan Tianlang sekarang adalah penyempurnaan besar Tianzun, dan mereka bukan penyempurnaan besar Tianzun biasa. Keduanya memiliki kekuatan dari daftar ilahi. Saat ini, keduanya tidak memiliki kesempatan untuk meminta bantuan. Dengan lambaian telapak tangan, kedua tubuh itu menghilang sama sekali.
Saat ini, mereka langsung memasuki aula. Cepat, 2 orang tewas. Orang-orang itu diharapkan segera mengetahuinya. Ya, Mu Yun melambaikan telapak tangannya dan token itu menyala lagi. Di dalam aula, tanah mulai berubah. Seorang prajurit dengan tentara terakota, saat ini berdiri dengan bangga, menggendong seorang prajurit dewa, mengenakan baju besi ajaib. Mu Yun tidak berbicara omong kosong. Dia mengumpulkannya secara langsung. Dalam gambar membunuh surga, lebih dari 2000 wali surgawi berdiri satu persatu. Kekuatan tempur Tianzun teratas. Lebih dari 2000. Selama dia keluar kali ini, menyembuhkan Maple dan mentransplantasikan kembali pohon dunia, dia benar-benar dapat mengendalikan master surgawi teratas ini. Ada sesuatu yang lain. Xuan Tianlang melihat ke bawah dan berkata, lihat di mana tentara terakota terlihat. Saat ini, Mu Yun juga melihat ke bawah, tetapi dia menemukan gulungan gambar muncul di dinding. Gulungan gambar terlihat seperti hanya satu lingkaran. Lingkaran itu menyatu menjadi lingkaran. Sepintas, tidak apa-apa. Namun, ketika Mu Yun terus menonton, dia menemukan bahwa lingkaran itu mulai berfluktuasi dari luar ke dalam, seperti garis air, yang sangat aneh. Apakah kamu melihat sesuatu? Xuan Tianlang mau tidak mau mengatakan ketika dia melihat ekspresi Mu Yun salah. Bergerak, bergerak. Xuan Tianlang tertegun dan matanya menatap. Tapi lingkaran itu tidak bergerak sama sekali. Aneh? Itu, tapi sebenarnya, itu benar-benar tidak bergerak. Tidak bisakah kamu melihatnya bergerak? Tidak bergerak. Mu Yun sekarang berkonsentrasi dan menonton gulungan itu. Lingkaran, difusi terus-menerus, lapis demi lapis, lingkaran demi lingkaran. Saat ini, Mu Yun juga menemukan bahwa dengan lingkaran berenang, kekuatan di tubuhnya berubah. Bukan kekuatan sumber, ini pola larik. Saat ini, Mu Yun berdiri diam. Garis-garis susunan menembus seluruh tubuhnya. Secara bertahap, semakin banyak pola larik. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Pada saat ini, tubuh Mu Yun sepertinya mengandung pola susunan yang tak terhitung jumlahnya. Xuan Tianlang juga sedikit terpana saat ini. Pencapaian susunan Mu Yun begitu tinggi. Dia tidak bisa mempercayainya. Pencapaian susunan Mu Yun telah mencapai tahap ini. Hampir 10 juta pola larik. Salah. Pada saat berikutnya, ada pola susunan di sekitar permukaan tubuh Mu Yun. Menerobos ribuan cara. Xuan Tianlang tertegun. Menerobos ribuan cara. Ini mewakili Mu Yun dan dapat memadatkan jajaran dewa tertinggi. Susunan dewa tertinggi teratas. Bisa membunuh Tuhan. Setidaknya, berdasarkan pola larik, Mu Yun melakukannya. Perlahan, Mu Yun bangun. Ya, gembala tua. Xuan Tianlang tertawa dan berkata, kapan kamu mengumpulkan ribuan pola larik? Tebakan. Mu Yun tersenyum, dan berkata, baru saja. Yah, baik. Xuan Tianlang memandang Mu Yun dan tertegun. Dari 1 juta pola susunan Dao hingga 9 juta pola susunan Dao, dapat dikatakan sebagai susunan dewa tingkat tinggi melawan Kaisar Langit. Petik 2. Tapi barusan, melihat lingkaran itu tiba-tiba mengilhami perasaan di hatiku, dan pola larik tidak dapat membantu tumbuh. Mata Mu Yun sedikit bingung saat ini. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Tapi pola arai sebenarnya meningkat. Mata Mu Yun bergerak sedikit, dan garis susunan muncul di sekujur tubuhnya. Jutaan pola larik diringkas menjadi satu tanda. Di tanda itu, pola larik terlihat padat dan mempesona. Xuan Tianlang tidak bisa menahan desahan, saya mengagumi puluhan ribu pola susunan arai mage. Jika Anda mengatakan mereka memadat, bukankah Anda akan membuat kesalahan? Ada lebih dari 10 juta cara pembedaan dalam tubuhmu. Apakah kamu akan membuat kesalahan? Tidak, cukup. Mu Yun berkata, jika pola lariknya salah, kamu akan mati. Xuan Tianlang mengangguk saat ini, yang benar-benar merupakan kebenaran. Ayo, orang-orang datang. Ayo keluar dan berkelahi. Xuan Tianlang tersenyum saat ini. Tidak masalah. Saat ini, mereka saling memandang dengan senyuman, dan mata mereka penuh kegembiraan. Pada tahap ini, tidak ada cara untuk menghindarinya. Istana ini sangat besar sehingga 2 orang meninggal. Mustahil bagi orang-orang itu untuk tidak merasakannya. 2 sosok, sekarang keluar dari aula. Pada saat yang sama, di luar aula, Lei Jie dan Lei Chang berdiri diam. Di sekitar keduanya, keenamnya juga terlihat gugup. Baru saja, mereka menonton di sini. Tidak, itu sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Siapapun yang ada di aula dibunuh oleh siapa? Saat ini,
mata mereka bergerak. Dua sosok berjalan keluar dari aula. Mu Yun, Xuan Tianlang. Melihat mereka, Lei Jie dan Lei Chang bahkan curiga bahwa mereka salah. Tapi saat ini, dua orang yang keluar adalah Mu Yun dan Xuan Tianlang. Dan, saat ini, kedua orang itu memberi mereka perasaan yang sangat aneh. Sangat percaya diri, sangat acuh tak acuh. Mereka sepertinya tidak takut sama sekali. Kapan kedua orang ini muncul di sini? Dan mengapa Anda begitu percaya diri? Tidak mungkin, Raja. Lei Chang, Xuan Tianlang memandangi mereka dan tiba-tiba menyeringai. Begitu mereka mengatakan ini, Lei Jie dan Lei Chang berbinar di mata mereka saat ini. Lakukan, Lei Chang berkata, kesempatan langka. Jangan lupa serigala Fang Jun dan Tang Dahai ada di sini, dan saudara laki-laki Lei Rong memberi tahu kami. Lei Jie khawatir saat ini. Lei Chang terdiam sejenak. Bertengkar. Bagus. Tawa terdengar pada saat ini. Beberapa tokoh datang selangkah demi selangkah. Hanya Fang Jun dan Tang Dahai. Wolf Fang Jun tersenyum dan berkata, tanpa diduga, aku bertemu kalian berdua di sini. Tidak, tepatnya, kalian berdua. Apa kalian sudah lama mengikuti kami? Mu Yun dan Xuan Tianlang tersenyum dan tidak menjawab. Karena kamu ingin bertarung, ayo. Melihat serigala Fang Jun, Tang Dahai, Lei Jie dan Lei Chang, dia berkata sambil tersenyum, Anda menunggu 4 orang untuk membantu saya mencapai alam dan melangkah lebih jauh. Pada saat ini, momentum pecah di tubuh Mu Yun. Samar-samar, aku sebenarnya ingin bertarung 1 lawan 4. Mata Fang Jun dan Lei Jie berbinar. Mu Yun, aku tidak terlalu memperhatikan mereka. 4 musuh. Berpikir terlalu banyak. Tapi saat ini, Mu Yun tidak peduli. Matanya bergerak sedikit, dan Mu Yun melangkah keluar 1 langkah, langsung meninju, dan langsung memukul ke-4 orang itu. Pada saat yang sama, Xuan Tianlang juga membunuh orang lain. Wolf Fang Jun dan Tang Dahai berjumlah 8 orang. Sekarang, Lei Jie dan Lei Chang juga 8. 16. Mu Yun, berurusan dengan 4 orang. Berurusan dengan Xuan Lang selama 12 hari. Ini juga yang mereka diskusikan di awal. Pada titik ini, tidak ada yang perlu dibicarakan. Bertarung langsung. Xuan Tianlang menyeringai dan berkata, kamu harus memperhatikan keselamatanmu. Tidak ada gunanya mati. Satu sama lain. Mu Yun mencibir dan melangkah keluar 1 langkah, seluruh tubuhnya naik turun, dan napasnya sangat kuat. Perang. Sebuah pukulan keluar, dan raungan menyebar sepenuhnya. 4 sosok, saat ini, masing-masing menembak, membunuh. Fang Jun, si serigala, menempati urutan ke-15 dalam daftar makhluk surgawi. Tang Dahai, Tuhan ada di 40 besar. Raj, Tuhan ada di posisi ke-16. Lei Chang, 18 dalam daftar dewa. Keempatnya tidak berniat bergandengan tangan, tapi saat ini, Mu Yun menendang hidung dan wajahnya. Jika dia ingin membunuh mereka berempat, terserah mereka untuk tidak bergandengan tangan. Saat ini, keempatnya menembak dengan sangat cepat. Serigala rakus menelan bulan, kemarahan serigala malam, Lei Yinjue. Lei Yinjue. Pada saat ini, keempatnya menembak sekaligus, dan semangat pembunuh meluas. Mata Mu Yun menjadi sangat dingin saat ini. Pada saat ini, suara pertempuran berlanjut. Di sisi lain Xuan Tianlang, menghadapi serangan 12 orang, dia tidak bingung. Tidak semua dari 12 adalah makhluk surgawi. Dia tidak perlu khawatir. Di sisi lain, Raung Huang Lei, minuman rendah terdengar saat ini. Untuk sesaat, suara gemuruh mengguncang gendang telinga orang. Bang-bang. Detik berikutnya, 4 sosok mundur. Melihat pemandangan ini, Xuan Tianlang tertegun. Rumput, sepatah kata jatuh, dan Xuan Tianlang sedikit bingung. Apakah itu Mu Yun? Orang ini, apakah begitu ganas untuk mencapai surga? 1 langkah untuk menekan 4 orang. Orang ini, dia membuat terlalu cepat. 4 sosok, kini tersebar. Wolf Fang Jun mendengus, Lei Jie, Lei Chang, jika kita berempat tidak bergandengan tangan dan tidak setuju, aku khawatir anak ini akan sulit dibunuh hari ini. Kamu melahap langit, serigala serakah, jangan serakah. Lei Jie mendengus. Kalau begitu, itu yang terbaik. Untuk pembagian kedua kepala ini, bunuh anak ini dulu. Saat ini, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Kamu tidak bisa memegang kepalaku. Mu Yun dengan tangan kosong saat ini, dan napasnya naik. Dia berkata dengan menghina,
aku bisa mempertimbangkan kepalamu dan mengambilnya. Sebuah kata jatuh, dan seluruh tubuh Mu Yun naik turun, dan momentumnya terus meningkat. Saat ini, mata Mu Yun menjadi sangat tenang. Petir meledak. Dalam sekejap, kedua tangan melambai. Kekuatan guntur menyebar saat ini.